Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 pada mata kuliah Database Warehouse dan Business Intelligence, di mana pada tugas 2 ini kita akan melakukan analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI dari studi kasus yang sudah diberikan, di mana kita akan menyajikannya di dalam dashboard. Untuk membangun dashboard bisnis intelijen yang bersifat live dan terintegrasi, kami menggunakan 3 tools yang saling terhubung, yaitu Aiven, Heidi, dan Looker Studio. Yang pertama itu Aiven. Aiven ini digunakan sebagai platform code database. Di Aiven kami membuat layanan MySQL online yang berfungsi sebagai server data warehouse. Kemudian database ini menjadi pusat penyimpanan seluruh data penjualan sehingga data dapat diakses secara online tanpa bergantung pada server lokal. Setelah database MySQL di Aiven aktif, tahap berikutnya adalah pengelolaan data menggunakan Heidi SQL. Heidi SQL ini berperan sebagai database client yang memungkinkan kami untuk menghubungkan komputer lokal database MySQL secara online di Aiven. Melalui Heidi SQL, kami melakukan proses import file dump yang sudah diberikan oleh dosen kami. Kemudian kita akan mengecek struktur tabel fact dan dimension dan memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar dan siap dianalisis. Setelah data tersimpan dan tervalidasi di MySQL Aiven, tahap terakhir kita akan memvisualisasinya menggunakan Looker Studio. Langsung saja pada penjelasan mengenai dashboard yang sudah saya visualisasikan. Di sini dashboardnya berjudul Sales Performance Dashboard. Isi kontennya adalah average order value, total quantity sold, total sales revenue, revenue by region, monthly sales growth, dan yang terakhir sales by product kategori. Di sini saya mengerjakan total quantity sold, total sales revenue, dan sales by product kategori. Pada total quantity sold, data yang saya ambil ini dari dimensi quantity. Dimensi quantity ini saya dapatkan dari tabel fact sales. Bisa kita lihat quantity yang didapat ini selama satu periode adalah 13.047. 13.047 ini merupakan jumlah produk yang terjual selama satu periode. Kemudian yang kedua adalah total sales revenue. Total sales revenue, data ini saya ambil dari tabel fact sales dimensi sales, di mana total penjualan selama satu periode didapatkan 839,7 ribu. Kemudian yang ketiga, saya memvisualisasikan sales by product kategori. Pada visualisasi kali ini, kita perlu menggabungkan dua tabel. Tabel yang pertama, kita perlu tabel fact sales. Dimensi yang saya pakai adalah product ID, kemudian metriknya adalah sales. Kemudian tabel yang kedua, kita perlu tabel produk, di mana dimensinya adalah kategori produk. Kemudian joinnya kita menggabungkannya menggunakan operator kiri luar. Maka dihasilkan visualisasinya menggunakan diagram batang dan dapat kita lihat menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khadijah. Saya di sini ingin melanjutkan untuk menjelaskan sales performance dashboard. Yang pertama ada average order value atau rata-rata nilai transaksi tiap pesanan. Scorecard menunjukkan sebesar 496,46. Artinya setiap kali pelanggan melakukan pemesanan kurang lebih 500.000. KPI ini penting untuk menilai kualitas transaksi. Average order value yang tinggi menunjukkan pelanggan cenderung membeli produk dengan nilai lebih besar dalam satu transaksi. Dengan setup primary fields menggunakan metrik by average order value. Selanjutnya ada revenue by region. Di sini pie chart menunjukkan distribusi pendapatan penjualan berdasarkan wilayah.
terlihat bahwa satu region mendominasi dengan kontribusi lebih dari 50% atau spesifiknya 56,3%. Sementara region lain memiliki kontribusi yang lebih kecil. Visualisasi ini membantu manajemen mengidentifikasi wilayah paling potensial serta region yang masih bisa dikembangkan melalui strategi pemasaran atau distribusi yang lebih masif. Dengan setup dimension by city dan metric by sales. Selanjutnya ada monthly sales growth, yang di sini line chart menunjukkan pertumbuhan penjualan bulanan sepanjang tahunnya. Terlihat adanya fluktuasi penjualan dengan peningkatan di beberapa bulan dan penurunan tajam di akhir periode. Grafik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi tren musiman, mengevaluasi efektivitas promosi bulanan, serta melihat apakah target peningkatan penjualan bulanan tercapai atau tidak. Dengan setup dimension by month atau per bulan dan metrics by record count. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.